warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada kalian semuanya yang sudah naik ke kelas 12. Semoga kalian selalu tambah semangat belajarnya dan selalu dalam keadaan yang sehat. Meskipun kita semua saat ini masih berada dalam masa pandemi COVID. Nah, untuk materi yang pertama, di pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang akuntansi. Nah, mungkin materi di kelas 12 ini berbeda dengan materi-materi sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya yang kalian pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena materi di kelas 12 ini kalian akan full mempelajari tentang akuntansi dari semester yang pertama sampai ke semester yang kedua. Di semester yang pertama, kalian akan fokus kepada akuntansi dalam perusahaan jasa. Sedangkan di semester yang kedua, kalian akan fokus pada akuntansi dalam perusahaan dagang. Nah, untuk yang bab pertama, tujuan pembelajaran dari materi di bab yang pertama ini adalah kalian ini diharapkan bisa untuk memahami tentang definisi dari akuntansi. Nah, maka dari itu, hari ini saya akan kenalkan dengan akuntansi itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih itu akuntansi. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa catatan-catatan kecil tentang definisi dari akuntansi itu sendiri. Definisi dari akuntansi itu adalah suatu proses. Jadi di dalam akuntansi itu ada 3 proses. Proses yang pertama itu adalah tahap pencatatan dan penggolongan. Nah, nanti di dalam proses pencatatan ini, di dalam tahap pencatatan ini, nanti kita akan belajar tentang macam-macam bukti-bukti transaksi itu apa saja. Nah, saya contohkan yang sering kita temui, yaitu adalah kwitansi. Jadi, setiap kwitansi dalam setiap transaksi itu harus benar-benar dikumpulkan, jangan sampai hilang, karena nanti itu akan dicatat. Nah, dicatatnya itu bentuknya seperti apa, yaitu nanti kita akan belajar tentang yang namanya jurnal umum dan juga jurnal khusus. Nah, lalu kemudian nanti di dalam tahap pencatatan dan penggolongan ini, nanti kita juga akan belajar tentang berbagai macam nama-nama akun di dalam akuntansi. Jadi banyak sekali nama-nama akun di dalam akuntansi itu sendiri. Nanti akan saya kasih tahu apa saja nama-nama akun di dalam akuntansi itu. Nah, nama-nama akun nanti kita akan mencatatnya di dalam tabel yang namanya jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, setelah jurnal umum dan jurnal khusus itu bisa kita buat, maka nanti kita akan membuat yang namanya tabel berikutnya, yaitu buku besar. Nah, buku besar ini seperti apa? Buku besar itu adalah buku-buku yang dibuat di setiap akun. Jadi dalam satu buku itu dinamai satu akun. Padahal akun di dalam akuntansi itu tidak hanya 1 atau 2, bahkan lebih dari yang namanya 10 akun. Nah, nanti seperti apa kita akan belajar bersama. Nah, lalu kemudian setelah tahap pencatatan dan penggolongan, definisi yang berikutnya atau proses akuntansi yang berikutnya itu adalah tahap yang kedua, yaitu peringkasan. Nah, kenapa ada tahap ini? Karena ketika kita sudah membuat yang namanya buku besar, kita akan meringkas dari setiap akun-akun yang sudah kita catat di dalam buku besar, yaitu kita akan nanti belajar membuat yang namanya tabel yang bernama neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini kita akan bisa membuat yang namanya tabel-tabel berikutnya seperti jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup. Nah, lalu kemudian tahap yang ketiga, tahap yang terakhir, yaitu adalah tahap pelaporan dan penganalisaan. Nah, di dalam tahap pelaporan ini ada beberapa laporan-laporan keuangan yang harus dibuat, sehingga nanti di dalam tahap pelaporan ini kita akan belajar membuat yang namanya laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Nah, kenapa 3 laporan keuangan ini perlu dibuat? Karena ini penting bagi suatu perusahaan baik jasa maupun dagang. Nah, misalkan saya contohkan laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini dibuat, kenapa? Karena biar tahu
biar perusahaan itu tahu kira-kira modalnya itu bertambah atau berkurang. Nah, kalau di dalam laporan rugi laba ini ternyata itu menunjukkan hasilnya adalah kita laba atau untung, maka perusahaan itu modalnya akan berubah menjadi lebih banyak atau bertambah. Nah, sedangkan kalau misalkan di dalam laporan ruginya, laporan rugi labanya itu menunjukkan bahwa perusahaan itu rugi, maka di dalam laporan perubahan modal itu modal akan dilaporkan itu menjadi berkurang. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah neraca. Nah, kenapa neraca ini juga dalam laporan keuangan? Karena neraca ini berfungsi untuk menunjukkan posisi atau jumlah dari setiap akun yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya neraca kita bisa melihat yang namanya harta kita itu berapa. Kita juga bisa melihat kewajiban atau utang-utang yang harus kita bayarkan di tahun berikutnya itu berapa. Lalu kemudian kita juga bisa melihat modal kita yang saat ini ada itu, yang sekarang ada itu berapa. Jadi laporan perubahan modal dan laporan rugi atau laba, lalu kemudian neraca itu wajib dan harus dibuat di dalam tahap yang terakhir, yaitu tahap laporan. Nah, lalu di tahap yang terakhir ini ada juga tahap penganalisaan. Ya, setelah laporan dibuat, lalu kemudian tahap penganalisaan. Nah, tahap penganalisaan ini apa? Tahap penganalisaan ini adalah tahap di mana akuntansi itu menjadi sebuah informasi bagi para yang memanfaatkan akuntansi itu. Nah, siapa saja yang memanfaatkan akuntansi itu sebagai sumber informasi? Bisa pihak internal atau juga bisa pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal itu saya contohkan itu adalah manajer. Jadi ketika laporan rugi laba ini menunjukkan bahwa perusahaannya itu laba, maka si manajer ini akan menentukan kira-kira kegiatan apa yang harus dilakukan dan kegiatan-kegiatan usaha apa yang harus dilakukan agar usahanya itu tetap laba terus di kemudian hari. Kalau misalkan laporan rugi labanya itu menunjukkan bahwa perusahaannya itu adalah rugi, maka manajer atau pimpinan dari perusahaan itu harus mengambil sikap kira-kira apa yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, lalu berikutnya untuk pihak yang eksternal itu saya contohkan adalah investor misalkan. Jadi investor ini ketika mereka ingin menanamkan sahamnya dalam suatu perusahaan, maka mereka pasti akan melihat yang namanya laporan keuangan dari perusahaan itu. Apakah laporan keuangannya itu sehat, ya, ataukah tidak? Karena apabila itu sehat, maka si investor ini akan berani memberikan sahamnya atau bantuan modalnya kepada perusahaan tersebut dengan nilai yang besar. Karena laporan keuangannya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu sehat, sehingga untuk progres ke depannya perusahaan itu sangat-sangat mampu untuk terus berdiri dalam menjalankan setiap usahanya. Karena apa? Karena setiap investor ketika mereka itu memberikan sahamnya, memberikan bantuan modalnya kepada suatu perusahaan, pasti mereka menginginkan yang namanya keuntungan bagi hasil, keuntungan dari saham yang dia tanamkan. Karena mereka, para investor itu bertujuan untuk menginvestasikan di dalam suatu perusahaan, ya pasti mereka menginginkan yang namanya laba. Untuk pertemuan kali ini, meskipun ini masih hanya sebatas definisi dari akuntansi, semoga kalian bisa memahami terlebih dahulu tentang apa itu akuntansi, sehingga kalian itu bisa lebih kenal, ya, kenal terlebih dahulu tentang apa itu akuntansi, sehingga untuk video-video berikutnya kita bisa melanjutkan tentang bagaimana cara mencatat keuangan dalam akuntansi itu. Nah, biar kalian jauh lebih paham, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian, buatlah siklus diagram, ya, yang berisi tentang proses akuntansi. Nah, saya ulangi sekali lagi, tugasnya adalah buatlah diagram siklus proses akuntansi. Nah, segera dibuat dan segera
difoto lalu segera kirimkan ke WA saya tunggu secepatnya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian sehat terus dan tetap rajin beribadah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.